Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan sedikit tentang cara membuat kabel strike dan juga kabel cross. Bahan yang dibutuhkan itu di sini ada kabel UTP. Di sini ada splitter. Splitter ini berfungsi untuk mengupas kulit kabel yang abu-abu ini. Lalu kemudian ada RJ45 berfungsi untuk konektor kabel. Yang ini ada crimping berfungsi untuk mengkrimping kabelnya, dan di sini ada LAN tester untuk mengetes apakah kabel tersebut saling terhubung atau tidak, atau jadi atau tidaknya. Yang pertama itu kita membuat kabel strike. Kabel strike ini urutannya yaitu ada putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Ujung A dan ujung B nya itu sama urutannya, berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda atau device yang berbeda. Kalau sudah urut, masukkan RJ45 ke dalam kabel tersebut. Dimasukkan RJ45 akan seperti ini. Ini kabel yang abu-abu ini luarnya harus masuk ke RJ45 agar tidak mudah terkelupas. Kemudian ujung kuningan pada tembaga kabel ini harus terlihat di dalam RJ45 ini. Kemudian jika sudah, kita akan mengkrimping dengan alat crimping ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tekan, lalu akan bunyi. Sudah membuat kabel strike. Saya akan mentester kabel ini apakah jadi atau tidak. Oke, kita tes. Tunggu sebentar. Nah, ini ke lampu testernya sudah nyala semua. Jumlahnya ada 8. Maka kabel strike yang saya buat ini sudah jadi. Sekarang saya membuat kabel cross. Urutan di ujung A seperti kabel strike, sedangkan urutan di ujung B itu urutannya itu putih hijau-hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat-coklat. Ujung A dan ujung B ini berbeda, tapi untuk menghubungkan device yang sama. Contohnya seperti laptop dengan laptop. Kalau sudah urutannya urut, lalu masukkan RJ-nya. Posisinya seperti ini, lalu kita tekan ininya, lalu akan bunyi jika sudah ke crimping. Kemudian kalau sudah, kita akan mengetes pada menggunakan LAN tester ini. Ini adalah kabel cross. Yang satu, yang ujung A ini urutannya seperti kabel strike, sedangkan yang satu lagi urutan kabel cross. Sekarang kita tester ya. Nah, ini ketika di tester, yang urut ini adalah urutan seperti kabel strike, sedangkan yang acak ini adalah urutan kabel cross. Tapi sebenarnya ini tuh jadi karena lampu 1-8 sudah menyala, berarti jadi, tetapi urutan lampunya itu acak. Kabel yang saya buat ini, kita bisa melakukan sharing data dengan PC klien, server dengan klien. Di sini saya akan sharing data menggunakan wired atau kabel LAN ini. Tipe kabel ini adalah kabel cross. Ini sebagai server dan ini sebagai klien. Hubungkan antara kedua laptop ini menggunakan kabel cross yang sudah kita buat tadi. Oke, keduanya sudah saling terhubung, laptop 1 dengan laptop
Yang kedua, sekarang kita setting pada kliennya. Wi-Fi-nya harus dimatikan ya, karena takut menghambat sharing data. Yang pertama, membuat dokumen atau share file yang akan mau dibagikan kepada klien. Lalu klik kanan, give access to specific people. Tanda panah ke bawah diklik, lalu pilih everyone, kemudian add, lalu pilih read or write. Di sini ada read. Read itu klien tidak bisa mengedit isi dokumennya, sedangkan read or write klien bisa mengedit serta menulis sesuatu di dokumennya. Kemudian share, lalu down. Kemudian kita masuk ke kontrol panel. Lalu ke network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian ke change advanced sharing setting. Untuk ini di turn on kan saja. Kemudian untuk passwordnya off dan ini use 128. Kemudian save. Lalu kemudian di sini ada Ethernet, klik 2 kali. Kemudian properties, pilih internet protokol version 4. Di sini kita menyamakan IP address server dengan klien. Lalu kemudian enter, oke. Kemudian pilih oke. Sekarang kita setting pada kliennya. Windows R, kemudian ketikkan ncpa.cpl, enter. Lalu pada Ethernet 2, klik 2 kali, kemudian properties, internet protokol version 4. Nah, ini kita buat IP-nya. IP address ini adalah si IP address klien, disamakan networknya dengan IP pada server. Kemudian enter, subnet max-nya, dan kemudian default gateway-nya ini diisi dengan IP server. Lalu oke. Lalu disable enable agar cepat terhubung dengan laptop server. Nah, header 2-nya sudah berganti network, artinya server dengan klien sudah saling terhubung. Lalu kita cek statusnya dengan Windows R cmd, enter. Kemudian ping IP server.
Nah, ini udah successful, time to live. Kemudian kita lihat pada Windows Explorer. Lihat pada bagian network. Nah, ini laptop server. Kita cari file yang dibagikan. Nah, ini tadi file yang dibagikan oleh si server. Oke, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.